Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 12 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar After edisi terakhir. Oke. Ada cukup ya lumayan yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide. Kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan permintaan ya. Sebelum saya mulai, kemarin beberapa hari kemarin saya membuat video perbedaan. Ada beberapa yang bertanya yang ingin join layanan kami yang baru yang akan kami rilis di tanggal 3 Juni 2024. Sekarang ini masih masuk ke masa pre-order. Beberapa bertanya terkait perbedaan, karena ini trading ya, bukan investing, ini trading. Banyak yang bertanya terkait perbedaan Bulls Hunter dengan private trading room. Sudah saya buatkan videonya, tapi saya saran saya Anda nonton video yang pertama dulu, kemudian yang perbedaan spesifik antara Bulls Hunter dengan private trading room ya, silahkan ditonton. Anda bisa lihat di YouTube, channel YouTube ini, ataupun langsung masuk ke laman khusus untuk Bulls Hunter di website YF Advisor ya, silahkan ditonton. Pastikan Anda sudah memahami perbedaannya, memahami apa itu Bulls Hunter sebelum Anda bergabung ya. Dan ini sudah hampir sekitar 20 orang yang sudah pre-order. Ada beberapa yang masih masuk ke ya, bertanya-tanya terkait perbedaan. Kita buatkan videonya, nanti kita akan buatkan video lagi perbedaan dengan peer dan peers yang jelas ya, pasti berbeda. Kita buat layanan kami sesuai dengan tujuan, sesuai dengan spesifikasi member-member kami yang berada di situ ya. Baik, kita mulai pembahasan IHSG seperti biasa. Hari Minggu sudah kami sampaikan di stock call tadi sore. Mungkin Anda sudah baca di website, atau kalau Anda belum baca silahkan kunjungi website kami. Anda bisa akses secara gratis bagaimana perkiraan IHSG minggu ini, dimana minggu ini kita tahu bahwa beberapa emiten besar Big Caps akan membagikan dividen. Momentum ex-date akan masuk di minggu ketiga ya, minggu ketiga atau minggu kedua, minggu ketiga bulan Mei ini. Ada Telkom, kemudian kalau nggak salah Semen Gresik, SMGR, kemudian ada Astra kalau tidak salah, grup Astra, entah itu auto atau ASI, silahkan dicek. Dividennya masuk di minggu ini, dan mungkin ini akan mendukung secara teknikal memenuhi ya potensi IHSG akan melanjutkan ke target yang sudah kami pasang sejak bulan Maret, yaitu di 6.940. Seperti yang Anda tahu, di bawah 7.000 terdapat sebuah gap terbuka gapnya di ini ya, 6.800 dan di 6.900. Ini ada gap juga. Gap ini dibentuk pada November 2023 ya. Kemudian gap yang di bawahnya ada juga di 6.850 dibentuk di bulan November juga. Di bawahnya lagi ada lagi ya di 6.600, tapi kita akan lihat dulu di 6.900-an itu yang memungkinkan untuk minggu ini dapat dicapai ya. Mungkin proses ya menuju ke gap-gap terbuka di bawah. Dan penurunan misalkan di 6.900 itu secara tren IHSG masih dalam tren naik jangka panjang. Jadi artinya itu koreksi jangka pendek ya. Jadi ya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencari-cari momentum buy on weakness saham-saham yang secara fundamental mungkin Anda anggap baik dan sahamnya kebetulan juga ikut turun. Nah, mungkin ini adalah waktu yang baik untuk beli. Mungkin Anda yang sudah menunggu lama terjadinya koreksi, ya ini mungkin adalah kesempatan yang cukup bijak untuk kita mencari peluang-peluang investasi di perusahaan yang secara fundamental mungkin memenuhi syarat menurut Anda. Oke, kita lanjut ke ide saham yang pertama.
Izin sharing, saya screening agak sulit menemukan saham syariah yang perform kuartal 1 ini. Jadi agak bingung untuk nangkep momentum investasi tahun ini. Nah, ini kebetulan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang ya tahun politik ya, tahun politik dan juga di era suku bunga tinggi ini agak berat ya untuk pertumbuhan ya. Untuk pertumbuhan, dari sisi pertumbuhan tentu saja kita harus benar-benar memastikan tidak gegabah dalam menangkap peluang, tetapi secara umum memang banyak saham yang akan mengalami tekanan secara pertumbuhan ya, karena ya tadi secara ekonomi tentu saja efek dari tingginya suku bunga itu akan menyebabkan ya penurunan pertumbuhan ya, itu secara teori seperti itu. Dan juga mungkin Anda di dunia usaha, bagi Anda yang mungkin sedang punya bisnis dan sebagainya, mungkin akan cenderung akan lebih defensif atau menahan diri gitu ya. Nanti akan ada riset tentang ya pergantian kepemimpinan atau pergantian presiden, dampaknya ke indeks, dan saya rasa ini data yang cukup penting untuk diperhatikan ya. Dan ya kita harus bisa sebagai investor jangka panjang, kita memang harus berhati-hati ya. Kita harus lebih banyak berpikir daripada bereaksi gitu ya, karena ya kita pasif gitu ya di market itu. Kita sabar dalam hal menunggu, sabar dalam hal mempertahankan posisi, hold sebuah saham dan sebagainya. Berbeda dengan trader yang bisa dengan sangat lincah, lebih fleksibel gitu ya. Dan kalau ada yang bertanya apakah ada emiten yang tetap menarik di saat kondisi seperti ini, tetap ada. Beberapa minggu yang lalu PIR itu merilis stock picks ada sekitar 3 saham, 1 PIRS, 2 PIR sesuai kebutuhan. Dan minggu ini kita juga masih akan merilis untuk PIRS dan masih tumbuh sampai dengan kuartal 1 2024 ini masih tercatat bagus, dan ini adalah datanya ya. Jadi ini adalah stock picks minggu ini atau mungkin hari ini ya kalau nggak salah. Mungkin member PIRS tahu sahamnya ya, dan ini adalah pertumbuhan 5 tahun terakhir. Secara revenue tumbuh 27%, bottom line 149%. Tentu saja membuat profitabilitasnya naik hampir 2 kali lipat ya, dan ini ya sangat potensi untuk beberapa tahun ke depan, karena di sini proyeksi kita ya, Anda bisa lihat ini ya, kita tidak bisa beritahukan angkanya, tetapi yang jelas ini adalah pertumbuhan revenue dan net profitnya ya. Secara profitabilitas meningkat dengan pertumbuhan yang tidak meledak-ledak, pertumbuhannya itu memang cenderung ke moderat. Saya lihat memang ini tidak mungkin dia akan bertumbuh meledak-meledak ya, atau seperti misalkan beberapa tahun lalu ketika kita menemukan saham-saham seperti Temas ya, kemudian SMDR misalkan, atau yang terbaru kemarin kita berhasil masuk di BRIS ya. Kemudian nah ini adalah gantinya BRIS ya, ini cukup potensi. Kita kemarin baru mengurangi posisi kita di saham BSI ya, saham syariah, bank syariah Indonesia, dan kita akan mengalokasikan cukup besar di saham stock pick terbaru minggu ini, yang mungkin sudah sekarang ini mungkin member peer sudah bisa akses di website ya sahamnya apa. Dan ini adalah ya, menurut saya ini adalah momentum yang cukup tepat untuk masuk. Kita sudah menunggu, kita tentunya dalam merekomendasikan atau masuk di sebuah saham untuk investasi itu sudah melakukan pengamatan jauh-jauh hari, berbulan-bulan kita menunggunya, konfirmasi fundamental, konfirmasi teknikal dan sebagainya. Dan ya mungkin minggu ini adalah waktu yang tepat untuk kita memulai mengakumulasi. Ya, minggu lalu kita masuk di sebuah saham tapi sahamnya keburu terbang, karena ya mohon maaf ya, kita tidak bisa mengontrol sebuah harga saham, kita tidak bisa menjamin juga saham ini kita beli kemudian sahamnya menunggu kita untuk masuk ya. Kita sebaiknya ya kita akumulasi secara, kalau sahamnya terbang duluan ya udah, kita tidak perlu pusingkan, masih ada saham yang lain juga gitu ya. Ya banyak kemarin yang protes, waduh saya baru beli sedikit sahamnya sudah kemana gitu ya. Ya memang kita tidak bisa mengontrol harga sahamnya,
Kita ini kan pemain kecil dan ya, investor kecil, jadi ya kalau sahamnya terbang ya udah gitu, kita lanjutkan di saham yang lain. Nah, ini saham yang akan kita beli, diakumulasi bertahap di Pierce. Ini saham syariah ya, menggantikan, mungkin ini akan sebesar BRIS atau BSI di portofolio Pierce ya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan ini saya jawab itu ya. Jadi tetap akan ada yang menarik seperti apapun kondisi market. Kita lanjut ke ide selanjutnya. Salam Pak Yef, tolong review saham Demas, apa cocok untuk jangka panjang? Saya masuk di harga 162. Mohon analisanya, semoga sehat selalu Pak Yef, semoga selalu bisa memberi pencerahan. Terima kasih atas doanya. Doa yang baik selalu kembali ke yang mendoakan. Kita lihat Demas. Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas, tapi kita coba lihat lagi ya. Sangat tebal profitabilitasnya. Sebelum saya buka ya, saya coba ingat-ingat, profitabilitasnya sangat tebal tetapi tidak stabil secara pertumbuhan. Mari kita cek. Nah, ini ya. Ini yang membuat mungkin secara profit yang tebal itu belum tentu juga kita beli di PIR ataupun di Pierce, karena kita mempertimbangkan aspek pertumbuhan. Lihat ya. Ya, di kuartal-kuartal tertentu dia jatuh. Ya, tentu saja ini adalah siklus yang kita perlu pelajari. Nah, ketidakstabilan itulah yang membuat kita mencari yang lebih stabil. Karena investasi jangka panjang itu membutuhkan stabilan. Tidak bisa kita cari yang, apalagi yang sudah dilaporkan. Yang dilaporkan sekarang bagus, belum tentu di laporan selanjutnya bagus. Itu loh yang membuat kita tidak memilih. Mungkin Demas ini tidak kita pilih. Mungkin ya, tetapi kan nggak ditanya kita milih ini apa enggak. Yang jelas, yang membuat kita tidak memilih Demas bukan karena ini profitnya sangat bagus, ini marginnya ya, kita perlu tunjukkan marginnya berapa persen, 60% bahkan, marginnya sangat tebal dari atas sampai bawah, dari operasional, gross margin, EBITDA dan sebagainya, ini signifikan. Tetapi ini tidak dipilih mungkin di PIR dan Pierce karena alasan dari pertumbuhan yang tidak stabil. Jadi buat kami ini bukan pilihan yang tepat. Jadi kalau Anda ini jadikan pertimbangan aja, kalau Anda sudah meriset sebelumnya ya monggo-monggo aja sih, nggak ada yang salah juga. Belum tentu saham ini juga turun, bisa aja dia naik, tetapi kita punya syarat-syarat terpenuhi untuk sebuah saham itu masuk ke PIR ataupun Pierce, dan mungkin secara pertumbuhan ini tidak masuk karena tidak stabil ya gitu. Nah ini ya tercermin di, memang ini signifikan sekali ya marginnya, tapi ini naik dan turun. Nah, PR-nya adalah apa yang menyebabkan dia turun dan apa yang menyebabkan dia tumbuh. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan saja, tidak bisa kita bedah di sini. Kita hanya mengomentari data yang ada di TradingView ini. Ya. Kemudian itu dari sisi pertumbuhan. Nah, tidak semua perusahaan itu perusahaan tumbuh, tapi ada perusahaan yang mature. Yang kita tidak mungkin kita cari di situ adalah pertumbuhan. Yang kita cari mungkin dividennya. Nah, dividennya bagaimana? Dividennya cukup bagus. Ya, cukup bagus. Secara yield, memang yield ini ya tergantung juga Anda masuknya timingnya tepat atau tidak. Kalau timing tidak tepat ya yieldnya bisa lebih kecil dari ini. Tetapi ini dari konsistensi, memang dia konsisten memberikan dividen dari waktu ke waktu. Ya, ini mungkin akan memberikan dividen di ya ini beberapa kali ya, bulan 12, bulan 7 ini setahun 2 kali. Oke, setahun 2 kali ya, ada final dan interim. Jadi saya rasa ini bulan dividen ya, mungkin saja ini akan turun secara harga saham, tapi dividennya ini cukup konsisten ya gitu. Jadi mungkin kalau Anda mencari pertumbuhan ini kurang cocok. Sekali lagi ya, saya kan nggak tahu Anda mau invest di sini itu mencari apa, mencari capital gain atau lebih ke dividen. Kalau dividen mungkin ini bisa karena dia sudah cukup major juga ya, dari sisi pertumbuhan memang tidak mungkin ya, dan untuk di sini ya untuk dividen mungkin ya. Dan ini secara teknikal dari sini kita bisa melihat mungkin saja dia akan konsolidasi dalam jangka waktu yang ya nggak sebentar. Ya ini di sini tercermin dari mendatarnya dari indikator MACD ataupun dari volume yang mengkonfirmasi bahwa semakin lama itu semakin sepi. Ya, ada pada periode tertentu dia ramai, tetapi
dia cenderung menurun dibandingkan periode 2020 ke sampai dengan 2022. Dengan seiringnya menyempitnya sebuah area pergerakan. Ya, artinya ya tidak tradingable juga. Mungkin ini cocoknya mencari dividen ya. Mungkin ya silahkan Anda putuskan sendiri, Anda simpulkan sendiri ya. Menurut saya ini kalau buat kami yang mengacu pada pertumbuhan tentu saja ini tidak masuk. Ya, begitu. Nanti ada perubahan ya bisa aja ya. Namanya perusahaan itu kan bisa aja dia berubah. Oke. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Mohon analisa BSD buat invest secara teknikal dan fundamental bagaimana? Laporan keuangan kuartal 1 2024 membaik tapi kok nggak meroket ya sahamnya. Oke, kita lihat. Semoga sudah ada updatean di TradingView ya. Iya. Kita hanya bisa berkomentar kalau dari TradingView-nya ada. Oke. Di sini kita lihat dari pertumbuhan kuartal satunya cukup bagus ya. Revenue tumbuh 31%, bottom line tumbuh 62%, sempat turun di kuartal 4 dan rata-rata memang agak turun ya di kuartal 4. Mungkin saja di kuartal 2 ini juga ada penurunan lagi setelah ada kenaikan suku bunga ya. Itu yang mungkin menyebabkan harga sahamnya mungkin masih di situ aja. Dan kemarin pun kita di Peers kita juga mengurangi posisi, kita punya posisi cukup besar di BSD juga karena memang dari pertumbuhan tidak jelek ya, pertumbuhannya masih ada di atas dan kita ekspektasi kita akan membaik di 2024, tetapi sayangnya mungkin tidak akan terjadi karena efek dari suku bunga yang cukup tinggi. Nah, dari situlah kita mengurangi posisi di BSD ini sendiri. Kita namanya dana itu terbatas ya, tentu saja kan merealokasikan dana tersebut ke posisi yang baru. Ya begitu ya, kalau kita mungkin tidak investasi kita mungkin tidak sesuai, ya jangan disayang-sayang, kita harus tukar. Kalau saya seperti itu di kami di Peer ataupun di Peers. Ya, mau untung mau rugi kalau tidak sesuai ya kita akan tukar. Gitu. Nah, ini mungkin salah satu yang juga masih akan agak berat dalam jangka menengah. Tapi untuk jangka panjang mungkin saja dia masih cukup tinggi potensi upside-nya, dengan catatan mungkin dari sisi indikator pertumbuhan ekonomi kita juga akan stabil dan membaik karena saat ini memang masih ada faktor-faktor lain karena BSD cukup besar ya, salah satu big caps di properti, dan juga ini juga nggak mungkin kan kalau indeksnya nggak bergerak naik dia naik kan nggak mungkin ya. So momentum turun ini mungkin saja untuk menambah posisi pun juga sebenarnya bisa kalau kita view-nya memang jangka panjang sekali. Tapi kalau Anda mungkin mencari pergerakan harga jangka pendek atau Anda berekspektasi investasi Anda akan secepat misalkan kita bilang seperti kemarin kita beli Cimori, ataupun ini mungkin akan berbeda. Ini akan agak lama karena ini memang besar ya. Jadi kalau ini meroket, indeks juga meroket pastinya ya. Ini dia punya market cap hampir 20 T. Ya, ini berarti kalau di Peers mungkin posisinya hampir 20 PV gitu ya. Jadi mungkin ya pergerakannya masih di angka 1000, mentok-mentok di 1200. Itu adalah konsolidasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dimana ya sebenarnya fundamentalnya nggak sekonsolidasi itu ya. Gitu. Jadi memang agak berat di tahun-tahun ini kemungkinan karena ya sudah terasa di kuartal 4 kemarin setelah BI menaikkan suku bunga di kuartal 4 ya. Oke. Lanjut, SS masih bisa turun sampai harga berapa Pak? Untuk swing bisa masuk di harga berapa bagusnya? Oke, bisa turun sampai harga berapa untuk swing ya, berarti kita akan lihat jangka pendek. Oke, dari sisi teknikal dia sekarang ini pullback ya, sedang pullback atau ya bisa untuk swing. Jadi swing. Nah, ini ya sedikit menyinggung sedikit perbedaan di Bulls Hunter dengan Private Trading Room. Di Bulls Hunter sudah pasti saham yang dipilih adalah saham yang uptrend. Ya, namanya trend following di saham, ya pastinya saham yang uptrend yang dibeli gitu ya. Nah, kalau di Private Trading Room, saham yang downtrend pun kalau ada potensi pullback kita bisa
rekomendasikan. Nah itu perbedaannya karena ya jangka pendek gitu ya. Nah kalau kita lihat dari teknikal, kita balik ke SS ya, pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Saat ini dia sudah mencapai target swing 0,38. Artinya ada potensi dia untuk retrace atau meretest support terdekatnya. Support terdekatnya ini di 830. Jadi mungkin akan lebih baik untuk buy on weakness di saham SS ini di 830 minimal. Bagusnya lagi kalau dia mendekati EMA 60, yaitu di sekarang ini karena EMA 60 adalah support yang dinamis. Ya ini sekarang ini 780, dia bisa semakin hari dia bisa semakin naik mungkin di bawah 800. Jadi area 830 sampai dengan 790 mungkin bisa menjadi bottom fishing ya, area bottom fishing gitu ya. Oke. Sudah terjawab ya semoga. Tolong bahas saham Telkom, harga average saya di 3.500. Apakah sekarang sudah bisa menambah untuk investasi? Apa ada potensi Telkom untuk turun lebih dalam? Sebentar lagi kan Telkom mau bagi dividen, lebih baik saya ambil dividen atau saya jual pas come date. Kalau menurut Pak Yev untuk saat ini lebih baik invest BBRI atau Telkom. Beda ya. Jadi kalau kita sesuai dengan kebutuhan, kalau dari sisi fundamental jelas BRI lebih. Kalau saya akan lebih memilih BRI ya. Tetapi ya lagi-lagi di sini memang tidak bisa dikomparasi. Telkom dengan saham bank dengan saham telekomunikasi, keduanya itu memang berbeda secara bisnis, secara margin jelas berbeda. Nah, kalau Anda punya di 3.500 sedangkan terakhir kita sudah berikan di website kami, di WA ya, kita sudah berikan target turun Telkom itu bisa turun ke bawah 3.000. Tergantung dengan berapa banyak Anda sudah beli sebelumnya di 3.500 itu. Misalkan Telkom itu kan punya market cap, ini mengacu pada aturan kita ya, aturan di peer dan peers. Jadi dia punya 300, dia artinya 300 triliun itu sudah sangat-sangat besar ya. Artinya ya ya tentu saja ekspektasi kita jangan naik gede-gedean gitu loh gitu. Nah juga maka dari itu karena dia tidak bisa naik yang signifikan di dalam kondisi normal, ini kan tahun normal ya, menurut kami ini kondisi normal. Kalau kondisi tidak normal itu seperti 2020 crash marketnya ya, turunnya puluhan persen indeks. Nah sekarang ini kan tidak seperti itu ya, tentu saja ekspektasi kita nggak bisa setinggi 2020. Makanya di 2020 dulu kita berani beli Telkom, BRI, Mandiri, BNI, kita sikat semua karena ya tentu saja kita dapat profit besar dalam waktu yang tidak lama. Tapi kalau tahun seperti sekarang ini ya tentu saja ekspektasi kita nggak bisa besar. Makanya untuk mendapatkan profit yang besar Anda harus memposisikan di saham tersebut juga harus besar. Sebesar apa? 20 PV maksimal. 20 PV maksimal itu sudah sangat besar buat kami. Dengan market cap 300 T ke atas atau 100 T ke atas atau 20 T ke atas itu maksimal 20 PV. Nah ya, jadi kalau Anda mungkin punya sekarang ini 10 PV ya, atau kurang dari itu, Anda bisa nambah di bawah 3.000 ya. Perlu dijual atau tidak ya, saya rasa kalau Anda invest jangan dijual, kan masih belum profit. Nah, kalau invest itu kan santai selama fundamental on track sesuai dengan apa yang Anda. Kalau kami sendiri memang Telkom ini tidak masuk karena fundamentalnya agak berat untuk tumbuh. Kita sudah jelaskan berkali-kali di Talk sebelumnya, Anda cari aja di Telegram ya toh. Kenapa alasan kita 2023 2022 kemarin kita buang Telkom ya, untuk mencari pertumbuhan di perusahaan ini ya agak berat ya. Anda bisa lihat di Telegram ya kan, kemudian Anda cari Telkom, ini pasti akan banyak ya. Anda lihat satu persatu pembahasan kami ya, sudah kami jelaskan kenapa ini saham ini menurut kami bukan prioritas untuk saat ini untuk dibeli. Ya ini jelas pertumbuhannya akan terganggu ya, karena memang dia memang sudah sangat besar. Secara profitabilitas juga terlihat turun ya. Ya di sini kita lihat marginnya juga relatif agak ya bisa dikatakan stuck
di angka 16% ya, dan ya untuk saat ini mungkin dia secara teknikal juga turun, dan turunnya ini kemungkinan tidak akan seperti 2020 yang lalu ya, dimana di 2500 ya, mungkin penurunan ini masih bisa ke 2900 sampai dengan 2800. Kalau sampai dengan turun ke bawah sini kita akan pertimbangkan untuk beli ya, mungkin ya di peer ataupun di peers. Tapi kalau turunnya sampai dengan cuma di 2900 2800, kita akan lebih memilih ini, misalkan kita akan milih ini ya pastinya ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Kalau Anda mungkin punya, saya kan nggak tahu Anda punya berapa, jadi kalau konsultasi dengan advisor di peer ataupun di peers harus mencantumkan berapa banyak Anda sudah punya untuk menambah ataupun untuk mengurangi. Nah ini pertanyaannya itu saya balikan ke Anda, berapa banyak Anda punya gitu ya. Terus kalau Anda ditanya pilih mana Telkom dan BRI, saya mungkin akan milih BRI karena BRI masih profitnya masih ya, kami perkirakan walaupun mungkin secara kredit, pertumbuhan kredit masih akan terdampak, tetapi mereka masih akan tumbuh beberapa tahun ke depan ya, selama ya tidak terjadi chaos di dalam negeri ya, ekonomi masih stabil, nggak tumbuh pun ya mereka tetap akan tumbuh sih ya. Berbeda dengan Telkom, kalau Telkom ya ini perusahaan telekomunikasi, jadi berbeda, mungkin saja ada kompetitor yang masuk dan sebagainya dan membuat mereka harus menurunkan profitabilitas untuk promosi dan sebagainya, untuk yang lain-lain yang untuk menggenjot dia punya pertumbuhan yang di atas ya, tentu saja itu akan mengorbankan profitabilitas, dan kita akan lebih memilih BRI itu ya, mungkin ya itu di atas telco ya buat kami. Bank lebih utama, apalagi ketika market crash. Telkom ini termasuk yang terakhir kita beli di 2020 yang lalu. Yang prioritas ya bank dulu, baru kalau bank sudah maksimal baru masuk ke sektor yang lain seperti telco ya, dan yang lain-lain seperti consumer kita masuk ICBP, INDF, Mayora dan sebagainya dulu ya, sekarang enggak. Oke, kira-kira seperti itu pandangan kami ya. Itu boleh Anda terima, boleh nggak terima ya, monggo-monggo aja. Baik, mohon bahas ABMM, apakah masih bisa naik untuk trading? Sekarang ini kalau kita lihat dari sisi teknikal jangka pendek ada potensi untuk naik, namun ini menyempit ya. Seperti yang Anda tahu, kalau Anda mau trading di saham yang konsolidasi ini, kita harus tahu kecenderungannya dia apa, kecenderungannya menyempit. Kalau menyempit berapa persen potensinya? Kalau pertanyaannya cuma apakah masih potensi naik, masih potensi naik, tapi ini terbatas. Nah, akan lebih baik lagi kalau dia sudah mematahkan kecenderungan menyempit ini. Itu akan lebih menarik untuk trading. Seperti apa? Nah, seperti ini misalkan ya. Ini juga menyempit toh. Kemudian dia breakout, Anda buy on breakout. Ya. Seperti itu. Nah, ini juga menyempit, Anda buy on breakout, bisa bagus. Tapi ini untuk swing ya. Kalau dia breakout kemudian dia naik sekali, kemudian udah mulai selesai naiknya, Anda harus segera keluar karena Anda bisa dibawa ke bawah lagi. Terus strateginya di saham ABMM karakteristiknya seperti itu. Tidak bisa beli kemudian berhasil profit tuh, floating profit besar, kemudian dibiarkan ya menguap gitu aja. Nah, itulah pentingnya kita memahami karakter. Nah, Anda bisa konsultasikan lebih lanjut ya. Kalau sekarang ini mungkin dengan potensi upside hanya kurang dari 10% seperti ini, mungkin masih ada yang lain ya. Masih ada potensi naik mungkin di 4.000. Kalau breakout di atasnya baru itu menurut saya akan lebih menarik secara ruang ya. Yang kalau kita trading itu kan yang kita cari adalah ruang ya, bukan harga murah atau mahal dan sebagainya. Tapi kalau ruangnya bagus, ruang naiknya lebih tinggi dibandingkan ruang turunnya ya, upside-nya lebih besar ya, itu adalah pilihan terbaik. Mau analisa teknikal untuk saham energi, jika ingin swing trade di saham ini sebaiknya tunggu masuk di harga berapa dan bagaimana potensinya. Oke, untuk swing energi. Oke, ini masih dalam pengujian support ya, kalau tembus ya ke bawah ya. Berarti Anda perlu menunggu, tapi ini supportnya cukup kuat. Ini sudah sekitar 3 kali pengujian, artinya ini support kuat. Kalau tembus ya ini akan ada perubahan yang cukup signifikan atau dropnya mungkin akan signifikan sekali. Kalau saran saya tunggu dulu pengujian ini
berakhir, karena kalau dia jebol ke bawah atau tembus breakdown ke bawah, Anda bisa menunggu di harga yang jauh lebih rendah ya. Di berapakah gitu ya, misalkan ya yang paling dekat 185, tapi mungkin ke ekstensi selanjutnya di 170 ya. Jadi mungkin setelah 170 kemudian ada swingnya. Nah, Anda bisa swingkan itu. Oke. Sekarang baik NC. Tolong bahas Unilever jangka menengah dan secara teknikal baiknya masuk di berapa. Kemarin sudah kita bahaskan energi, UNVR masih downtrend, masih untuk jangka menengah, untuk trading jangka menengah ya, ini masih trend following tapi turun ya, downtrend following gitu ya. Jadi untuk saat ini belum terlalu menarik untuk itu, dan mungkin belum memenuhi syarat untuk jangka menengah. Sudah kita bahas, silahkan Anda cari di Telegram, ketik aja UNVR, nanti ketemu pembahasannya ya. Oke, Payev Mark sudah punya 5 PV di 800, rencana mau tambah beli untuk invest jangka panjang harus di berapa? Berarti kita harus langsung ke teknikalnya saja, karena mungkin Anda sudah mengecek fundamentalnya seperti apa. Oke, untuk jangka panjang, oke. Nah, ini dulu kita juga pernah invest di saham ini ya, kemudian kita buang di 2022, sahamnya jatuh. Kalau Anda mau masuk di saham ini di harga saat ini terlalu tinggi, bagusnya seperti apa? Bagusnya seperti ini ya, menurut saya ya, bagusnya seperti ini. Jadi ini sekarang posisi, kalau misalkan pun dia masih mau uptrend lebih tinggi dibandingkan target kita di 2022 ya, ini saham bakal turun dulu. Nah, di berapa gitu ya, misalkan di support terdekat di 870 sampai dengan 805. Kalau tidak di situ, kalau saya di posisi Anda, saya nggak akan beli, karena risknya kalau dia balik badan ke bawah itu 29% gitu loh. Nah, sedangkan kalau Anda bisa dapat di harga itu di 800-an lah, itu akan turun menjadi 15%, dan itu 0,3 ya. Itu secara teknikal sekali lagi. Anda mau hitung-hitungan pakai yang fundamental juga bisa-bisa aja, tetapi itu mungkin harga yang kita pertimbangkan secara teknikal untuk masuk invest jangka panjang di saham ini secara teknikal ya. Dan ini punya perilaku dia cukup agresif ya. Anda lihat di sini ya, polanya seperti ini. Artinya apa? Artinya kalau sahamnya udah naik, Anda mau kejar itu berisiko tinggi ya. Itu oke. Mohon bahas Cars net income naik, harganya turun terus. Minta pandangan teknikal, potensi naik atau turun ke berapa? Terima kasih Pak Yep. Oke. Net income naik itu belum tentu bagus kalau itu tidak organik. Ya, ini saham saya konfirmasi dulu, nggak turun terus kok. Saham ini juga konsolidasi, ada naiknya juga. Jadi perlu dipahami itu juga ya, nggak ada saham turun terus, naik terus nggak ada. Oke. Nah, secara pertumbuhan dari 2021 sampai dengan 2023 ini bagus ya. Tahun-tahun 2021 ke belakang itu rugi, tapi sekarang ini positif. Akan tapi secara profitabilitas memang dia sangat tipis. Berapa setipis apa? 1%. Ya, mungkin itu yang bikin orang itu ngeri. Pertama, tipis itu ada hubungan dengan historis rugi. Nah, secara historis dia bisa rugi. Kalau rugi ya nggak mau gitu ya kita kalau mau invest. Jadi itu ya mungkin jadi permasalahan. Secara pertumbuhan oke, tetapi marginnya nggak bagus. Ini kebalikan dari saham apa yang tadi kita bahas pertama, Demas ya. Kalau Demas profitnya bagus tapi nggak bertumbuh. Nah itu, well ya itu preferensi masing-masing. Ada yang mencari pertumbuhan signifikan tetapi nggak profit pun nggak apa-apa, seperti misalkan GoTo pertumbuhannya bagus tetapi dia nggak profit. Ada yang seperti itu, nggak apa-apa, nggak salah juga, bener juga, tetapi harus siap dibawa turun gitu kan. Ya jadi itu pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, kenapa kok sahamnya ini nggak, misalkan tidak senaik profitnya naik tetapi sahamnya mungkin sudah mengapresiasi itu. Ini sudah naik hitungannya dari 2022, dia sudah sempat naik ya dari 50 ke
sekarang di harga 90-100 itu udah naik signifikan loh, karena nominal kecil ya, harus diingat itu ya. Yang diharapkan kenaikan yang seperti apa itu loh ya. Teknikal minta pandangan potensi teknikal naik dan turun ke berapa. Oke, sebentar. Ini mungkin ini konsolidasinya ini bisa berlanjut ke support konsolidasinya, yaitu di 82 sampai dengan 72. Mungkin dengan fundamental saat ini harga yang diwajarkan oleh market itu ya di kisaran 100 sampai dengan 80 ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau secara kelayakan investasi seperti yang saya bilang tadi, profitnya tipis. Kalau kami ya takut ngeri kalau dia tiba-tiba drop kinerjanya dan membuat dia rugi. Baik, kita lanjut. Mas, di harga berapa masuk BTPS? Masuk untuk apa? Trading kah? Invest kah? Nah, ini berbeda. Jadi silahkan direvisi dulu. Malam Pak Yop, tolong bahas BRMS. Nah, dibahas apa? Teknikalnya, fundamentalnya, silahkan direvisi dulu. Jadi harus spesifik ya. Kalau bertanya di sini, kalau nggak spesifik, mohon maaf, saya tidak akan bahas. Pak Yop, tolong bahas BNI untuk trading. Apa sudah bisa masuk? Nah, ini ya trading jelas. Mau beli BNI untuk trading. Kalau cuma bahas-bahas yang dibahas, nanti bisa banyak, bisa kemana-mana pembahasannya. Gitu loh. Nah, untuk BNI sendiri sudah di WA, ada di WA channel kami, channel WA kami juga. Target turunnya masih belum tercapai ya di 4.400. Mungkin untuk swing akan lebih menarik jika dia turun ke sana 4.000-an, 400. Sekarang tunggu dulu ya. Mau analisa saham Maha bisa naik sampai berapa untuk jangka pendek? Sudah punya di 190. Untuk jangka pendek sudah punya di 190. Udah profit kan? Nah, kemarin kita juga trading nih di PTR ya. Nah, kalau mau masuk lagi ini ya, oh bisa naik target ya. Mungkin ini sudah sampai target. Sebentar saya cek dulu di PTR. Targetnya sudah tercapai semua atau belum? Karena ya saya tidak hafal, yang ditradingkan banyak. Biar sama, mungkin ini member ya harusnya sudah tahu berapa targetnya. Oh ya. Kita kemarin beli tanggal 16 April di 100, tapi kita sudah jual ya, sudah profit. Targetnya di 236. Kita tunjukkan aja. Nah, ini ya. Di 236 nih, target kedua. Kemarin tanggal 7 Mei dia sudah naik ke 230. Belum tercapai ya. Jadi 236 itu adalah target Maha kedua, target keduanya. Oke. Sudah terjawab semua apa yang ada di kolom komentar. Itulah berarti yang kita bahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton di F-Talk malam ini. Ya, seperti yang Anda tahu, ini adalah opini saya pribadi, ini adalah analisa, ini adalah prediksi yang tentunya bisa benar dan juga bisa salah. Kami berharap para penonton F-Talk ini bisa menerima dengan ya bijaksana, bisa dianalisa lagi. Silahkan analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan. Dan bagi Anda yang member, pastikan sebelum mengeksekusi trading ataupun investasi, Anda konsultasi dulu ke advisor, karena itu adalah fasilitas yang harus digunakan sebaik mungkin. Jangan sampai Anda beli baru melakukan konsultasi atau nyangkut dulu baru konsultasi, itu sayang sekali ya. Jadi manfaatkanlah fasilitas konsultasi ya. Mereka mempunyai alat yang lebih canggih dan lebih akurat dibandingkan saya. Jadi mungkin akan Anda dapatkan informasi yang lebih insightful, lebih presisi, lebih bagus lah, lebih baik lah ya dibandingkan F-Talk ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini. Jangan lupa bagi Anda yang ingin join Bulls Hunter, pelajari dulu apa itu Bulls Hunter ya. Pastikan Anda sudah menonton videonya, pastikan Anda sudah membaca informasi yang ada di website ini ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Ini masih pre-order dan masih akan
ya masih pre-order sampai dengan tanggal 3 Juni ya. Sekarang ini mungkin masih banyak yang mungkin belum bisa membedakan antara trading di PTR ataupun di Bulsanter ini. Anda bisa nonton video terbaru kami yang Anda bisa tonton di website ataupun di YouTube. Gitu saja untuk Yeftek malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.